Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 24 di sini kami akan membacakan laporan kami yang mengenai perancangan sistem persediaan KUD Bojonggede. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu adalah Abi Hilmi Haji, lalu ada Tertera Bimanyu dan Artisia Putri Arifah. Oke, kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Koperasi Unit Desa atau KUD Bojonggede adalah sebuah lembaga ekonomi yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat, terutama para petani dan pelaku usaha kecil. Namun, seiring dengan pertumbuhan jumlah anggota dan peningkatan volume transaksi, KUD Bojonggede menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen persediaan. Lalu, untuk rumusan masalah sendiri, kami memiliki 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana kondisi pengelolaan persediaan saat ini di KUD Bojonggede. Yang kedua adalah apa saja kebijakan inventory optimal yang dapat diterapkan di KUD Bojonggede. Dan yang ketiga adalah bagaimana merancang sistem persediaan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan stok di KUD Bojonggede. Setelah itu yang ketiga ada tujuan. Di sini kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah menganalisis kondisi pengelolaan persediaan saat ini di KUD Bojonggede. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebijakan inventory di KUD Bojonggede, dan yang ketiga adalah merancang sistem persediaan yang efektif dan efisien untuk diterapkan di KUD Bojonggede dengan harapan dapat meningkatkan kinerja operasional dan kepuasan anggota. Baik, selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu mengenai perancangan sistem persediaan KUD Bojonggede. Ada 2.1 di sini literatur review dari Muller 2011. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan persediaan barang, manajemen manajemen persediaan yang baik dalam koperasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh anggota dan menghindari overstocking yang dapat mengikat modal koperasi. Kemudian ada 2.2 di sini mengenai sistem persediaan KUD tepung terigu, gula pasir, dan mie instan. Di sini terdapat tabel data penduduk per kapita dari KUD Bojonggede, di mana penduduk KUD 75% itu sebesar 219.348 jiwa, dan di bawahnya itu terdapat data konsumsi per kapita dari KUD Bojonggede, di mana masing-masing dari item mie, gula pasir, dan terigu, satuannya untuk mie itu per pieces, untuk gula pasir itu per kilo, dan untuk terigu itu per kilo. Bisa dilihat untuk konsumsi per kapitanya dari per minggu sampai per bulan terdapat pada tabel di atas. Dan untuk mengolah data lebih lanjut, diperlukan informasi mengenai harga dari setiap barang di wilayah tersebut. Maka kami dapat mencari harga-harga tersebut, akhirnya didapat dari sumber Girga Bogor. Mungkin bisa di next. Nah, di sini terdapat harga barang yang sudah disebutkan oleh saya tadi, eh, yang dimana sumber dari harga-harga ini didapat dari website Dirga Bogor. Dan kemudian kita akan mencari harga sewa truk di wilayah Bogor. Dalam biaya sewanya itu ada sejumlah 125.000 per hari. Kemudian di bawahnya itu ada suku bunga dari KUD Bojonggede, di mana suku bunga itu dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan. Kemudian di bawahnya itu ada tabel UMR Kota Bogor, di mana kita juga mencari UMR untuk mengetahui jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh KUD Bojonggede. Dan didapat untuk UMR Kota Bogor itu per bulannya Rp4.813.988. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada tabel di KUD Bojonggede adalah jumlah populasi yang terdapat pada daerah Pondok Bojonggede dengan pembagian secara persentase 75%, 5%, dan 10%. Di bawahnya terdapat tabel asumsi kebutuhan KUD Bojonggede, di mana untuk asumsi kebutuhannya itu satuannya per bulan, dan dari masing-masing item didapat hasilnya
berdasarkan data yang tertera pada BPS Bogor pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya ada tabel biaya penyimpanan unit per tahun, di mana H dari masing-masing unit itu sebesar Rp228 untuk mie instan, Rp1.170 untuk gula pasir, dan Rp826 untuk terigu. Di mana masing-masing dari biaya itu diperlukan untuk menghitung asumsi kebutuhan selama penyimpanan unit dari KUD Bojonggede. Kemudian selanjutnya ada tabel demand barang per bulan, di mana demand dari masing-masing unit itu kita cari per bulannya dibutuhkannya berapa, dan di sini didapat dari hasil data konsumsi per kapita, didapat juga demand barang per bulan yang diperlukan oleh Kecamatan Bojonggede. Kemudian untuk selanjutnya ada tabel demand barang per tahun, di mana demand ini kita kalikan per tahun dengan didapatkan total itu sebesar 22.247.228. Mungkin bisa di next. Selanjutnya di sini ada jumlah pemesanan optimal atau key bintang, di mana dari masing-masing item kita cari key bintangnya itu dan didapatkan hasil seperti pada tabel di atas. Selanjutnya ada tabel frekuensi dan periode penjualan per hari oleh KUD Bojonggede, di mana dari masing-masing frekuensi terdapat juga periode yang telah kami cari agar diketahui permintaan per tahun dan jumlah pemesanan optimal sekali pesan. Selanjutnya di bawahnya ada tabel dari total demand, frekuensi, dan jumlah pemesanan optimal atau key. Dan di bawahnya juga terdapat jumlah pemesanan optimal atau key dengan sekali pesan itu sebesar 95.321.722 rupiah. Dan selanjutnya di sini terdapat tabel kebijakan pemesanan terpisah, di mana dari tujuan sistem persediaan mie instan, tepung terigu, dan gula pasir kita dibagi menjadi dua, yaitu ketika dipesan secara terpisah dan dipesan secara bersamaan. Dan dari hasil perhitungan kami di sini disimpulkan bahwa sistem persediaan untuk tepung terigu, gula pasir, dan mie instan itu kami memilih dengan secara bersamaan atau bersama-sama. Yang paling hasil optimal itu dipesan secara bersamaan dan dengan jumlah biaya sebesar 283.389.802 rupiah. Selanjutnya ada sistem persediaan KUD untuk produk tempe atau tahu. Di sini kita memilih produk tempe sebagai produk olahan dari KUD. Nah, untuk Kecamatan Bojonggede sendiri memiliki 9 kelurahan dengan total jumlah penduduknya sebanyak 292.000 jiwa, dengan jumlah penduduk sebesar 5%-nya sebanyak 14.623. 5% ini adalah target pasar yang akan kami kenakan pada KUD Bojonggede. Lalu ada harga kedelai dan juga harga ragi, di mana di sini harganya didapatkan dari Dirga Bogor dan juga Pasar Tohaga. Demand kedelai, harga kedelai, ragi, dan juga tempenya. Lalu di sini ada I merupakan suku bunga, lalu COV atau coefficient of variance-nya kita ada 10%, dan juga target pasarnya tadi sebesar 5%. Lalu terdapat data konsumsi per kapita yang didapat dari BPS Bogor,
dengan kedelai, ragi dan juga tempe per bulan, per tahun, per minggu dengan satuannya kilogram. Lalu selanjutnya ada demand kedelai dan juga ragi dari KUD Bojonggede, di mana di sini 1 kilogram kedelai bisa menghasilkan 1,5 tempe. 1 kilogram kedelai butuh 10 gram ragi, maka demand ragi dan juga kedelai bisa dilihat seperti berikut. Demand kedelai sebesar 1 kilo bisa dijadikan 8 pieces tempe dengan pembagiannya 0,125 kg atau 125 gram per piecesnya. Lalu ada harga kedelai dan juga ragi per produksinya. Setelah itu terdapat total demand tempe, total demand kedelai, total demand ragi juga kedelai itu dari total demand yang dibutuhkan sesuai dengan data konsumsi per kapita. Lalu terdapat simpangan baku dan juga landing cost-nya. Simpangan bakunya didapat dari rumus SQRT. Lalu ada A atau biaya setup cost kali pesan, di mana sekali setup cost ini tuh terdapat biaya transportasi, UMR yang dijumlahkan. Lalu ada lead time-nya selama 3 hari produksi, dan juga I-nya sama seperti yang tadi, sebesar 6,5%. Dengan ongkos sekali pesannya 343.000 sekian. Lalu terdapat perbandingan kedelai dan seperti yang saya sebutkan tadi, 1 kg kedelai bisa menghasilkan 1,5 kg tempe dengan 8 bungkus tempe yang memiliki berat 200 gram. Lalu ini merupakan rincian waktu produksi dan juga waktu pengiriman. Waktu pengiriman dan pemesanan dilakukan selama 1 hari, waktu produksi dilakukan sebanyak 2 hari. Lalu tabel berikut merupakan forecasting demand untuk kelurahan yang ada di Bojonggede. Yang pertama ada Cimanggis, di mana demand dan juga min dan STDF ini kita dapatkan dari Rand Between yang kita lakukan untuk memperkirakan demand secara acak. Di mana konsumsi tempe per minggunya ada 21, per bulannya 85, dan per tahunnya 1018 pieces. Lalu di Waringin Jaya terdapat konsumsi tempenya per minggunya 17, per bulannya 69, lalu per tahunnya 825. Lalu di Kedung Waringin, konsumsi tempe yang didapatkan per minggunya 26, per bulannya 106, per tahunnya 1271. Lalu di Bojonggede sendiri, konsumsi tempenya sebesar 43, per bulannya 170, lalu per tahunnya 2043. Pada Bojongbaru, konsumsi tempe mingguannya 24, per bulannya 97, dan juga per tahunnya 1169. Dan yang terakhir ini ada total demand tempe, di mana demand-nya kita menambahkan demand-demand yang ada dari kelurahan yang sudah kami pilih tadi, sebanyak 4 kelurahan. Lalu ditotalkan, berarti totalnya ada sebanyak 5.298 dengan min-nya sebesar 442, STDF-nya 21,7, dan juga CV-nya sebesar 5%. Nah, untuk itu konsumsi tempe per minggu ada di angka 265, per bulannya 1061, dan per tahunnya ada 12.728. Lalu ada kebijakan inventory EPK-nya, di mana di sini kita menghitung biaya material. Biaya material ini didapatkan dari harga produksi kedelai dan juga ditambahkan produksi ragi.
Lalu TKL sendiri didapatkan dari UMR dikali 3 karena lead time-nya 3. Lalu HPP ini didapatkan dari harga kedelai dan juga ragi yang per pieces ditambahkan di jumlah lalu ditambah dengan TKL. Dibagi dengan TKL. Lalu untuk EPK-nya sendiri menggunakan rumus SKRT dengan 2 dikali dengan total demand tempe dikali dengan I dan juga komponen yang lainnya. Lalu price-nya sendiri kita dapat dari jumlah harga kedelai dan juga ragi per piecesnya. Lalu terdapat total cost yang didapat dari ongkos beli didapatkan sebesar 141 miliar 217 juta 141.217.000 rupiah dengan ki beli sebesar 118.000 dan juga ki simpannya sebesar 264 perak. Lalu selanjutnya ada data harga kedelai, biaya simpan, dan juga biaya pesan. Di mana di sini kita akan menghitung kebijakan inventory dengan metode lot for lot, list cost unit, dan juga EPP. Nah, untuk lot for lot sendiri didapatkan di periode DT untuk periode satunya mengikuti dengan demand tempe di periode 1. Begitu pula untuk seterusnya dengan Q-nya juga sama dari periode 1 418, lalu POR-nya kita maju 1 periode. Nah, didapatkan ongkos beli sebesar 84.700 sekian dan ongkos pesannya sebesar 192.000. Jadi total cost-nya 84.967 sekian. Lalu ada kebijakan inventory list cost. Nah, di sini ini terdapat kita menghitung cakupan T-nya, DT, Q, ongkos pesan, ongkos simpan, total cost, dan juga unit cost-nya. Didapatkan hasil sebagai berikut seperti yang ada di layar. Untuk minggu 1 sampai 12. Nah, lalu terdapat plan order release-nya sebagai berikut. Sama seperti lot for lot, POR-nya kita majukan 1 periode dan didapatkan total cost-nya sebesar 4.125.812. Lalu ada kebijakan inventory EPP yang terakhir, di mana EPP sendiri hampir mirip dengan list cost unit. Yang membedakan itu ada di unit periodnya. Nah, di unit period sendiri, kita menghitung unit period itu dari demand dikali dengan T simpannya. Lalu didapatkan POR-nya seperti list cost unit sama persis dengan TC-nya juga sama 4.125.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada probabilistik sederhana. Di probabilistik sederhana ini demand yang digunakan adalah demand total dari semua kelurahan yang ada di Bojonggede yang dibagi menjadi per bulan, lalu standar deviasi yang per tahun dari Bojonggede tadi dibagi jadi per bulan, lalu ada lead time-nya dibagi menjadi per hari, service level yang ditetapkan adalah sebesar 95% dengan ZA-nya 1,65, FZA-nya 0,1023, lalu price-nya sendiri didapat dari
perhitungan yang tadi sebesar 4.000 hanya sebesar Rp264. Safety stock-nya sebesar 66. Pre-order point-nya sebesar 15.962, EOQ-nya 3.713 dengan total cost yang didapatkan sebesar Rp981.361. Lalu total biaya untuk probabilistik sederhananya bisa dilihat dengan frekuensi pemesanannya itu sebesar 1 hari. Total cost yang diperlukan itu 22.529.253.000 rupiah. Lalu ada kebijakan inventory untuk loss sales-nya sendiri. Di loss sales ini kita menghitung yang A kita dapat dari setup cost, P dari price, hanya tadi dari perhitungan yang lalu CU-nya ini didapat dari price dikali dengan 3, lalu SL-nya sendiri dari standar deviasi dikali dengan akar dari lead time. Lalu didapatkan iterasi sebagai berikut, di mana yang pertama kita menghitung Q0 optimal, lalu yang kedua kita menghitung alpha dan juga Z alpha. Untuk Q optimalnya terdapat 3.713, lalu R1-nya di alpha dan Z alpha kita dapat 44 unit, nilai Q02-nya kita dapatkan sebesar 3.714, lalu alpha dan R2-nya, di R2-nya kita dapat 48 unit. Lalu di sini kita menghitung kebijakan inventory optimal dengan mempertimbangkan safety stock, tingkat pelayanan, T, dan juga frekuensi pesanan. Kita mendapatkan tingkat pelayanan sebesar 95%, di mana artinya itu pelayanannya termasuk yang baik. Lalu ekspektasi ongkos total per tahun untuk loss sale sendiri ada di angka Rp22.529.378.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan persediaan tempe KUD untuk memperoleh keuangan. Di sini terdapat tabel data konsumsi tempe per kapita Bojonggede. Di sini untuk harga tempenya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu untuk per bulan, per minggu, dan per hari. Untuk tempe sendiri di sini untuk per bulannya dengan nilai 0,544, untuk per minggunya 0,018, dan untuk per harinya 0,026 per kilogram. Dan untuk per gramnya di sini tempe dengan per bulannya Rp544.000, untuk per minggunya 18,133, dan untuk per harinya 2,5905. Selanjutnya di sini terdapat total populasi Kecamatan Bojonggede. Di sini untuk total penduduk Kecamatan Bojonggede terdapat penduduknya berjumlah 14.623. Kemudian terdapat total produksi tempe KUD Bojonggede dengan konsumsi tempe yaitu adalah 2,5905 gram per hari, kemudian 3 gram per hari, lalu 38.020,45 gram per hari, kemudian ada 38.020,45 kilogram per hari dengan total produksi itu 38 kilo per hari. Selanjutnya adalah parameter HPP, harga jual dan harga beli. Di sini untuk parameter HPP-nya sendiri terdapat nominalnya Rp25.948, untuk harga jual yaitu Rp30.000, dan untuk harga diskonnya Rp28.000. Selanjutnya ini adalah tabel forecasting demand produksi tempe pada periode 1 sampai dengan 30. Lalu untuk data pendukung kebijakan inventory tak tentu di sini terdapat min, STDF, CV, min, dan max, range, NK, dan interval. Lalu terdapat tabel perhitungan probabilitas tak tentu yang berisikan bin, frekuensi, probabilistik, dan kumulatif probabilistik. Dan bisa dilihat seperti yang ada di layar, ini merupakan tabel
histogram probabilitas tak tentu. Selanjutnya di sini adalah tabel permintaan dan probabilistik terjadinya permintaan. Di sini untuk ukuran lotnya sendiri terdapat pada periode 33 sampai dengan 55. Lalu untuk expected profit untuk setiap KIO yang diproduksi pada periode 55 kami mendapatkan KIO-nya senilai 83.392. Baik, selanjutnya adalah bab 3 analisis dan kesimpulan. Dengan menerapkan EOQ pada sistem persediaan untuk mie, tepung terigu, dan gula pasir yang dimiliki KUD Bojonggede, pemesanan optimal dapat dilakukan dengan cara pemesanan bersamaan dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 20.383.559.802 rupiah. Sedangkan untuk sistem persediaan tempe, KUD Bojonggede mempertimbangkan kebijakan inventorinya dengan berbagai periode, dengan berbagai metode, yaitu EPQ, metode deterministik dinamis berupa LFL, LCU, dan EPP, metode probabilistik sederhana, serta metode low cell. Pada metode EPQ didapatkan total biaya sebesar 141.217.064 rupiah, serta untuk metode LCU dan EPP yang mengeluarkan biaya sebesar 4.125.802 rupiah. Metode probabilistik sederhana sebesar 22.529.253 rupiah. Ya, dan yang terakhir adalah low cell sebesar 22.529.378 rupiah. Produksi tempe yang akan dilakukan per bulan didapatkan sejumlah 38 kilo per hari dengan memperhatikan data konsumsi per kapita. Harga jual yang ditetapkan sebesar 30.000 dan harga diskon sebesar 28.000, di mana hal ini ditentukan berdasarkan harga pokok produksi yang dikeluarkan, yaitu sebesar 25.948 rupiah. Selain itu, profit optimal yang diperkirakan akan didapatkan pada ukuran lot 55 dengan total profit sebesar 83.392 rupiah per produksi. Saat KUD Bojonggede memulai produksi tempe, menentukan kebijakan inventory harus mempertimbangkan variabilitas permintaan dan biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pemesanan. Dengan menggunakan model probabilistik sederhana, analisis low cell, serta beberapa metode lainnya dapat membantu dalam menetapkan kuantitas pemesanan yang optimal dan mengurangi total biaya inventory. Hal ini tentunya akan berdampak positif untuk kinerja KUD Bojonggede serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dan untuk daftar pustakanya kami mengambil dari BPS Kabupaten Bogor tahun 2020, BPS Statistika Kabupaten Bogor pada tahun 2020, dan lainnya. Sekian presentasi dari FRI 024. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.